Husni Tamrin atau Tamrin lahir pada 16 Februari 1894 di Waltevreden, Batavia, Hindia Belanda. Pendidikan awalnya dimulai di Holland Inland School, sekolah campuran Belanda Indonesia. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di HBS, Hoger Burger School, di Batavia, sekarang Jakarta. Husni kemudian melanjutkan studi ke Belanda dan lulus dari Rijkshogeschool School, sekolah tinggi hukum di Leiden pada tahun 1919. Gelar sarjana hukumnya adalah LLB, Legum Baccalaureus. Ayahnya merupakan seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk pada 1908 asal Belanda, yang bernama Tamrin Muhammad Tabri, sedangkan ibunya bernama Nurhamah. Tamrin wafat pada 11 Januari 1941 di Kecamatan Senen, Jakarta dan dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Pada tahun 1916, Muhammad Tamrin bersama ayahnya ikut bergabung dengan perkumpulan pemilih Melayu Kisverenzi Melaju yang didirikan oleh Hinlopen Leberton. Pada masa ini pula, organisasi kaum Betawi yang didirikan oleh Tamrin dan Mesri untuk menghimpun pribumi Betawi elit mulai aktif. Setelah diangkat sebagai anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1916, Tamrin mulai aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap wong cilik, terutama masalah perbaikan kondisi sosial dan sanitasi. Muhammad Tamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan andil perjuangan. Di antaranya memperjuangkan kepada pemerintah Belanda untuk dibentuk Dewan Volksraad, kemudian memprakarsai berdirinya fraksi nasional, serta turut membentuk PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Dia diangkat menjadi anggota Volksraad oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum nasionalisme yang beraliran keras yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Tetapi, maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut gagal total karena selama ia menjadi anggota Volksraad, bukannya bersifat lunak yang diperlihatkan, tetapi justru sifat yang keras menantang penjajahan yang diperlihatkan. Bahkan ia selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan Insinyur Soekarno. Muhammad Husni Tamrin pada waktu itu betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai anggota parlemen. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utojo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten-asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlakukan buruh pribumi. Peran Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang aktivis kemerdekaan yang gigih dan berani, Husni Tamrin telah mencurahkan dedikasinya dalam berbagai gerakan politik dan sosial demi mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Selain itu, sebagai Ketua Partai Indonesia Raya Gerindra, ia turut memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya politik untuk mencapai kemerdekaan. Salah satunya, momen penting dalam sejarahnya adalah saat ia menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar KMB pada tahun 1949. Yang menjadi titik penting dalam proses pengakuan kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Selain kontribusinya dalam ranah politik, Husni Tamrin juga memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat yang menjadikannya salah satu tokoh yang sangat dihormati dan diingat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Muhammad Husni Tamrin adalah salah satu tokoh yang patut dihormati dalam sejarah Indonesia. Karakternya yang penuh dengan keberanian, keteguhan, dan dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menginspirasi banyak orang. Husni Tamrin juga terkenal dengan kecerdasan dalam berpolitik dan diplomasi, yang menjadikannya salah satu arsitek utama dalam upaya meraih kemerdekaan. Sifat kepemimpinan, kemampuan dalam mengordinasikan berbagai upaya politik menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang visioner dan strategis. Tidak hanya itu, kesetiaan dan integritasnya terhadap cita-cita kemerdekaan juga patut untuk diperhatikan. Keseluruhan Husni Tamrin adalah contoh nyata dari seorang pejuangan kemerdekaan yang memperlihatkan bahwa dengan tekad dan semangat yang kuat, kita dapat meraih kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa dan negara. Kaidah kebahasan, konjungsi, kata sambung, kata hubung, atau kata penghubung adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu Soekarno dan kawan-kawan. Sifat kepemimpinan dan kemampuannya. Husni kemudian melanjutkan studi ke Belanda. Pada 1908 asal Belanda yang bernama Tamrin Muhammad Tabrit.
Muhammad Tamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan andil perjuangan sebagai seorang aktivis kemerdekaan yang gigih dan berani berbagai gerakan politik dan sosial. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Contoh kata verba, kata kerja. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di HBS. Satu tokoh yang sangat dihormati dan diingat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Husni Tamrin juga memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat yang menjadikannya salah satu tokoh yang sangat dihormati. Salah satu momen penting dalam sejarahnya adalah saat ia menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar. Sebagai ketua Partai Indonesia Raya, ia turut memainkan peran penting dalam mengordinasikan upaya politik untuk mencapai kemerdekaan. Kata rujukan, dia diangkat menjadi anggota Volksraad oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras dipelopori I.R. Soekarno dan kawan-kawan. Tetapi, maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut gagal total karena selama ia menjadi anggota Volksraad, bukannya bersifat lunak yang diperlihatkan, tetapi justru sifat yang keras menentang penjajahan yang diperlihatkan. Bahkan ia selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan I.R. Soekarno. Muhammad Husni Tamrin pada waktu itu betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai anggota parlemen. Peristiwa itu terjadi pada 1916.